Yang pertama yaitu ada tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar perilaku, yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan dengan adanya unsur sebab akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan dengan ajaran sebab akibat. Yang pertama yaitu ada tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Jadi ajaran kausalitas merupakan unsur objektif tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku gitu. Jadi yaitu suatu perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan suatu unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Katarisa dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 10 yang disampaikan oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haji Nureni SHMH beserta asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Ari Dayandi SHMH mengenai tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Katarisa dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 11 mengenai teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Dr. Muhammad Rendi Ari Dayandi SHMH. Yang pertama ada teori conditio sine qua non yang berasal dari von Bury atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Yang kedua yaitu yang pertama yaitu ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak yang berasal dari von Bury Jerman. Tiap syarat sebab. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak berasal dari von Bury Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan apabila syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkupnya berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas.